Lah anggota badan yang terhormat yang kita muliakan, kepala ini, saat solat diletakkan di mana? Diletakkan di tempat yang paling hina, di tanah, tempat yang diinjak-injak oleh kaki. Tetapi justru itulah kemuliaan manusia saat solat, ketika dia bisa meletakkan kepala yang sangat mulia di tempat yang hina, hanya sekedar ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita dilatih untuk tawadhu, untuk tidak sombong. Sehingga kalau seandainya orang yang solat itu betul-betul mendirikan, bukan hanya mengerjakan, saya yakin dia keluar dari solat tidak mungkin dia menjadi orang sombong. Dari solat ini bisa saja terlahir sifat sabar. Karena solat kalau tidak sabar, pasti dia tidak tumanina. Makanya kenapa kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang solat itu mereka tidak diangkat amalannya. Karena mereka ketika ruku tidak meluruskan rukunya, ketika sujud tidak meluruskan sujudnya. Dengan kata lain, solatnya itu tergesa-gesa, terburu-buru. Dan itu banyak dilakukan oleh masyarakat kita ini. Terkadang kita juga suka melakukannya tanpa sadar, kan Bu? Melakukan solat yang disebut dengan solat kilat khusus, yang dibaca inna a'tayna dengan kulhu saja. Okelah kalau seandainya solat itu dibaca dengan sangat pendek, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan, terkadang sekilat-kilatnya. Belum tumakninah rukunya sudah i'tidal, belum tumakninah i'tidal sudah sujud, belum tumakninah sujud sudah duduk di antara dua sujud. Akhirnya solat pun seperti ayam lapar yang ibu kasih beras. Seperti itu akhirnya solatnya. Tapi kalau seandainya kemudian ibu solat tumaknina, yang dikejar bukan rakaat tapi pahala, maka disinilah kita dilatih kesabaran. Sabar saat berdiri, kalau belum selesai baca jangan ruku. Sabar saat ruku, kalau belum lurus punggung jangan i'tidal, dan begitu seterusnya. Lah kalau seandainya kemudian solat ini melahirkan kesabaran, maka orang yang selesai solat kemudian dia hidup di masyarakat, saya yakin orang ini kalau ketika solatnya mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Digibah tetangganya sabar, tidak perlu membalas. Dicaci maki tetangganya sabar, justru malah memaafkannya. Asik sebenarnya orang yang sabar itu. Tapi sedikit orang-orang yang memiliki akhlak ini. Kemudian yang ketiga, terkadang solat ini melahirkan tawadhu, melahirkan kerendah hatian dan kerendah dirian. Karena saat posisi solat kan, perhatikan Bu, dalam badan kita ini kan ada kepala Bu. Kepala itu anggota badan termahal pada anggota badan manusia. Apalagi ibu-ibu, udah berapa banyak uang yang ibu habiskan di kepala tuh. Ya kan Bu? Apalagi zaman sekarang lagi demam skincare. Kena yang asli mulus, kena yang palsu butek jadinya Bu. Tapi dah berapa banyak tuh uang dihabiskan di kepala tuh Bu. Artinya kan kepala itu terhormat. Kalau orang pegang kaki belum ada masalah kan, pegang perut biasa saja, pegang tangan biasa saja. Coba kalau pegang kepala sambil disundul, apa enggak marah? Lah anggota badan yang terhormat yang kita muliakan, kepala ini, saat solat diletakkan di mana? Diletakkan di tempat yang paling hina, di tanah, tempat yang diinjak-injak oleh kaki.
Tetapi justru itulah kemuliaan manusia saat salat. Ketika dia bisa meletakkan kepala yang sangat mulia di tempat yang hina hanya sekedar ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita dilatih untuk tawadhu, untuk tidak sombong. Sehingga kalau seandainya orang yang salat itu betul-betul mendirikan, bukan hanya mengerjakan, saya yakin dia keluar dari salat tidak mungkin dia menjadi orang sombong. Sombong mentang-mentang kaya, sombong mentang-mentang pangkat dan jabatannya tinggi, sombong mentang-mentang punya ilmu, sombong mentang-mentang dia cantik, dia tampan, dan begitu seterusnya. Tapi saya yakin orang yang mendirikan salat tidak mungkin orang sombong, karena sombong itu tidak disukai Allah dan tidak disukai manusia. Iblis saja yang sudah masuk sorga gara-gara sombong dikeluarkan dari sorga. Ibu yang sombong pengen masuk sorga, kan lucu. Yang sudah ada di sorga saja dikeluarkan dari sorga tuh gara-gara sombong. Apa kesombongan iblis? Disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia. Alasannya bahwa bahan penciptaan dia jauh lebih baik dibandingkan bahan penciptaan Adam. Dia diciptakan dari api, Adam pula dari tanah. Sombong dia, tak mau sujud karena perintah. Akhirnya Allah keluarkan dia dari sorga. Bayangkan, yang di sorga dikeluarkan dari sorga karena sombong. Ibu yang di dunia sombong, pengen masuk sorga. Nah ini kan aneh. Makanya sorga itu tidak ada tempat bagi orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasul. Tidak akan masuk sorga orang yang dalam hatinya itu dipenuhi dengan kesombongan. Jadi solat itu mengajarkan rendah hati, rendah diri. Kalau orang sudah solat dan dia betul-betul menegakkan, insya Allah kalau keluar solat itu pasti dia akan mengamalkan nilai-nilai solat. Salah satunya adalah tidak sombong, rendah diri, rendah hati. Apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dalam solat ini? Solat ini selain mengajarkan keikhlasan, kesabaran, ketawadhuan gitu ya, maka solat juga mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Disiplin, tanggung jawab, itu terlahir dari solat. Ketika datang azan duhur umpamanya, oh berarti azan duhur ini sudah memberitahu kita bahwa kita sudah harus masuk kerja. Kepada makhluk saja, Bu, kalau seandainya ibu bekerja kepada saya atau bekerja kepada siapa saja, pasti dalam pekerjaan itu kan ada waktu-waktu resmi, Bu, yang harus datang jam sekian, pulang jam sekian, gajinya sekian. Kemudian di sana ada waktu-waktu yang tak resmi. Boleh jadi mungkin bosnya menginginkan ngelembur di luar daripada waktu resmi. Kalau kita di hadapan manusia saja, Bu, ibu kerja kepada manusia, ibu betul-betul jaga waktunya ya. Waktu resminya ibu jaga. Kata bos jam 7 datang, datang dia. Sebelum jam 7 dia sudah siap-siap. Kemudian dia bekerja dengan cara baik karena mendirikan pekerjaannya. Selesai bekerja jam 5 selesai, dia keluar. Tiba-tiba kata bos, nanti malam lembur ya. Lembur dia. Kira-kira kalau bos punya anak buah seperti ini senang apa tidak? Senang. Coba kalau seandainya kita lakukan kepada solat, bahwa solat itu kan ada waktu-waktu resminya. Zuhur dari jam sekian ke jam sekian, asar dari jam sekian ke jam sekian, maghrib juga sama.
Kalau seandainya ketika datang waktu solat langsung kita solat dan kita berusaha mendirikan solat, kemudian di luar waktu resmi umpamanya adalah solat-solat sunnah dia pun kerjakan, kira-kira Allah senang? Senang, Bu, karena melihat kita ini disiplin. Makanya kenapa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada satu amalan yang paling aku cintai melebihi orang yang melaksanakan kewajiban. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kalau seorang hamba menambah dengan perkara-perkara sunnah, makin lagu cinta dengan dia. Yang wajib Allah sudah cinta, kalau tambah yang sunnah makin cinta lagi Allah dengan kita. Maka dari solat ini lahir kedisiplinan, lahir tanggung jawab, bahkan lahir kejujuran, dan banyak lagi. Intinya, Bu, bahwa solat itu bukan hanya sekedar solat, tetapi mendirikan solat yang dengan solat itu nilai-nilai dalam solat teraplikasikan lewat perbuatan di masyarakat.